Selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal-soal persiapan masuk SMA plus Yasop. Nah, ini adalah merupakan soal asli, mudah-mudahan bisa membantu dan melatih pemahaman konsep adik-adik kami semua nantinya di ujian. Nah, kita lihat di soal yang pertama di part yang keempat. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe ya adik-adik ya. Nah, kita mulai lihat yang pertama. Jika Y A pangkat Y tambah 3 sama dengan 5, maka nilai dari A pangkat Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 adalah 5, 25, 45, 125. Nah, baik, kita akan coba jawab ya. Nah, A pangkat Y plus 3 kan itu adalah 5 gitu. Nah, pertanyaannya apa? A pangkat Y kuadrat plus 6Y plus 9. Ini sama aja dengan apa? A pangkat Y tambah 3 difaktorkan jadi Y tambah 3. Atau kita bilanglah A pangkat Y tambah 3 pangkat 2. Nah, itu dia A pangkat Y tambah 3 pangkat 2. Jadi A pangkat Y tambah 3 tambah 2 ini kalau kita ingat perpangkatan kan A pangkat M dipangkatkan dengan N, jadinya kan A pangkat M kali N gitu. Nah, seperti itu ya. Berarti dari sini kita lihat A pangkat Y tambah 3 itu kan 5. Berarti sama aja ini dengan A, ya kan? A pangkat Y tambah 3 kita pangkatkan dengan 2. Ya, berarti sama aja itu dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu berarti sama dengan 25 gitu. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Sebuah koin dan sebuah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul gambar pada koin dan angka prima pada dadu adalah 0,1, 0,5, 0,25, 0,75. Nah, jadi di sini kita lihat yang ditanya adalah peluang muncul gambar. Nah, jadi sebuah koin dan sebuah dadu. Nah, pertama di sini kita harus cari dulu. Kalau kita cerita peluang kan berarti peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Jadi pertama kita cari dulu ruang sampelnya. Kalau koin kan 2, berarti di sini ruang sampelnya itu kita cari. Nah, berarti ada sebanyak karena koin ada 2, kemudian dadu ada 6, berarti 2 kali 6 ya. Berarti hasilnya adalah 12. Itulah ruang sampelnya. Nah, mana saja itu bisa kita lihat contoh angka, gambar, baru kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Berarti sini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6 ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Gitu kan? Berarti dari sini bisa kita perhatikan angka 1 angka 1 misalnya. Nah, jadi pertanyaannya apa? Peluang munculnya gambar pada koin dan angka prima pada dadu. Nah, angka prima kalau kita perhatikan itu kan angka prima itu 2, 3, 5. Dan katanya dia muncul gambar, berarti kan gambar itu berarti jadinya yang prima gambar itu kan cuma ini. Gitu. Gitu ya, ada 3. Berarti kejadiannya adalah 3 per ruang sampelnya 12. Maka ini adalah 1/4 atau 0,25 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Nilai H berikut yang membuat nilai 5H pangkat 3 paling kecil. Nah, nilai 5H pangkat 3 paling kecil adalah, jadi kita mau mencoba katanya supaya 5H pangkat 3 ini paling kecil ya kan. Nah,
Jadi kalau misalnya kita ambil contoh misalnya H bilangan bulat positif. H bilangan bulat positif, kalau bilangan bulat positif ya kan, bilangan bulat positif berarti dia kan otomatis mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan nih, kalau kita masukkan hanya 1, maka pasti dia masih sekitar hanya 1. Berarti ini menjadi 5 kali 1 pangkat 3, berarti 5. Kalau hanya 2, maka dia 5 kali 2 pangkat 3, berarti 40. Makin besar kan? Nah, berarti ini kemungkinan tidak. Masih adakah gitu kan? Kalau hanya bilangan bulat negatif, kan berarti dia bilangan bulat negatif ya, bilangan bulat negatif. Nah, di sini kita buatlah negatif, berarti bisa misalnya hanya minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nah, kita lihat 5H pangkat 3. Ketika hanya misalnya minus 1, maka ini menjadi 5 kali minus 1 pangkat 3. Berarti kan karena dia ganjil, maka ini pasti negatif 5 gitu kan. Nah, kalau misalnya hanya min 2, berarti apa? 5 kali min 2 pangkat 3, berarti jadi min 40. Makin kecil dia, ya kan? Nah, makin kecil dia nanti karena pangkatnya ganjil ketepatan kan. Nah, tapi kalau misalnya yang B itu hanya lebih besar minus 1 lebih kecil 0, berarti kan lebih besar minus 1, berarti kan dia masuk nanti berarti minus setengah, seperti itulah. Minus setengah, minus sepertiga gitu kan. Kalau kita masukkan kan 5H pangkat 3, bisa kita minus setengah. 5 kali minus setengah pangkat 3, berarti 5 kali ini jadi minus ya. Minus 1/8, berarti minus sekitar minus 0, gitu kan. Nah, kalau 0, masih ini yang lebih kecil gitu kan. Kemudian kalau hanya lebih besar dari 0 lebih kecil 1, otomatis ini kan setengah, berarti dia masih lebih besar juga. Nah, jadi yang paling kecil itu ya di sini di D, bilangan bulat negatif. Semakin dia besar negatifnya, maka atau semakin kecil dia bilangannya, maka otomatis dia nanti paling kecil gitu ya. Karena pangkatnya genap yang ini, H pangkat 3 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4 ya. 2 buah matahari dilempar secara bersamaan. Nah, katanya peluang munculnya matahari berjumlah 7. Nah, matahari berjumlah 7 1/6, 1/3, 1/7, 1/8. Nah, baik, kita lihat 2 matahari dilempar secara bersamaan. Jadi kan peluang itu kan rumusnya apa? NA per NS gitu. Jadi NS-nya jelas sudah 36. Mana buktinya? Misalnya kan 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Nah, jadi di sini yang menjadi pertanyaan apa? Peluang matahari berjumlah 7. Berarti kan yang diminta itu kejadiannya adalah matahari berjumlah 7. Berarti ini dia 61 karena jumlahnya 7. 52, 43, 34, 25, 16. Jadi 6 tambah 1 7 kan, 5 tambah 2 7, 4 tambah 3 7, 3 tambah 4 7, 2 tambah 5 7, 1 tambah 7 juga. Berarti ada sebanyak 6. Jadi peluangnya berarti kan jadinya apa? NA per NS. Dalam hal ini berarti 6/36 atau 1/6. Maka jawabannya adalah option A. Oke, itu dia untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 1/A dan 1/B, yang mana A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat yang 1 tambah 3x kurang 2x kuadrat sama dengan 0 adalah. Nah, jadi di sini kita coba lihat ya. Yang pertama kita lihat
ada persamaan kuadrat 1 tambah 3x kurang 2x kuadrat sama dengan 0. Atau boleh kita rapikan min 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0. Akar-akarnya katanya A dan B ini. Jadi di sini PKB-nya, yang ingat PKB adalah kan x kuadrat dikurang x1 tambah x2 x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, jadi yang diminta dia apa? PKB-nya kalau akar-akarnya apa? X1-nya adalah 1/A, x2-nya adalah 1/B. Nah, jadi di sini kita akan cari dulu pertama apa? A tambah B dulu. A tambah B, berarti ingat A tambah B jumlah akar-akar berarti min koefisien dari X per koefisien dari A, per koefisien X kuadrat, jadi 3/2. Kemudian perkaliannya A kali B, yaitu C dibagi A, berarti konstanta dibagi dengan koefisien dari X kuadrat min 1/2. Nah, jadinya ini kita cari dulu X1 tambah X2, berarti 1/A tambah 1/B. Jadinya apa? AB per A tambah B. A tambah B itu 3/2. A kali B min 1/2. Jadinya min 3 karena mati duanya. X1 kali X2 kan apa? 1/A kali 1/B. Berarti 1/A berarti 1 kali 1 1 AB. Nah, AB itu apa? 1 per atau min 1/2. Jadi jawabannya min 2 gitu. Sehingga PKB-nya adalah tinggal isi X kuadrat dikurang X1 tambah X2 tadi min 3X. Nah, X1 kali X2 min 2 sama, jadi X kuadrat plus 3X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi ini dia. Ya, jadi dibolak-balik supaya bingung ya. Nah, jadi 3x kurang 2 tambah x kuadrat. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat dan ulangi, semoga sukses di ujian SMA Plus Yasop tahun 2024. Jangan lupa subscribe ya.